Saya bersyukur Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi, salam semuanya dulu ya. Saya merasakan tempat ini home bagi saya. Saya nggak ada ya, ini feeling saya suka dengan ini. Waktu Pastor Doksin beri saya jadwal, saya bilang sama anak-anak sangat antusias, semua ikut ke sini. Padahal di Manado itu lagi bagi-bagi ampau padahal. Ya di Manado itu ada ibadah bertemakan Imlek ya, dan tiap tahun ada ampaunya, tapi anak-anak ikut ke sini karena dia senang dengan AFJF Tondano, dia sangat antusias. Puji Tuhan ya. Padahal kami semua 2 minggu lalu kurang sehat sudah. Waktu pastor itu telepon, saya lagi kurang sehat, suara serak. Pastor doakan saya ya, supaya pada harinya saya dalam keadaan sehat. Tapi puji Tuhan dan semuanya sehat-sehat dan kami boleh ada tempat ini satu keluarga ya. Puji Tuhan. Ya haleluya saudara. Tema kita pada bulan ini ya seperti kita tahu bersama adalah kacamata dulu sorry. Ya. Tema kita adalah God who restore ya, Tuhan yang memulihkan. Ya kita tahu ini tema diambil dari Kejadian 6:9 yaitu kisah Nuh ya di mana Tuhan secara review aja kita nggak usah baca sudah pernah tahu semua ya dari sekolah minggu kita dengar ceritanya ini bagaimana Tuhan memutuskan untuk melenyapkan ya ciptaannya dan dia memilih Nuh untuk membangun bahtera dan kita tahu bersama semuanya habis dan tinggal Nuh yang meneruskan kehidupan itu. Nah, pada pagi hari ini tema saya akan saya beri judul Build Your Ark. Bangun bahteramu. Ya, bangun bahteramu. Saudara, kalau kita lihat ya tadi ya. Tuhan sebenarnya bisa mengamankan Nuh dengan pelayanan malaikat. Ya, tidak harus dengan bangun bahtera. Tuhan mampu, Tuhan bisa. Tapi Tuhan memilih untuk mempekerjakan Nuh. Ya, membangun bahtera dan bahtera itu menjadi sarana yang menyelamatkan dia. Ini sebuah rahasia firman Tuhan dari sini. Saudara, inilah gambaran dari karya keselamatan Tuhan. Saudara bisa melihat pada akhirnya semuanya habis. Hanya yang hidup di dalam bahtera yang selamat. Ya, ini sebuah gambaran karya keselamatan. Orang-orang yang semuanya itu dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, inilah kenapa sampai Tuhan bisa menyuruh Nuh membangun bahtera itu dan bahtera itu yang dipakai untuk menyelamatkan dia. Ini yang kita akan pelajari bersama saudara. Kita akan sama-sama belajar dalam kisah ini 2 poin saja. 30 menit ke depan 2 poin saja kita akan belajar di sini saudara. Untuk kita belajar mengerti rancangan apa yang Tuhan taruh dalam ini. Gambaran apa yang kita bisa ambil dan kita bisa pelajari. Build your art. Bangun bahteramu. Bahtera kita beda-beda saudara. Ini yang kita akan pelajari ya. Yang pertama yang kita akan pelajari saudara adalah Tuhan berkolaborasi dengan pilihannya, umat pilihannya. Ini yang saya bisa terjadi. Ayat yang kita baca di sini ya. Kejadian 6:14a. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Sampai itu aja sudah. Tadi saya katakan Allah bisa saja menyelamatkan Nuh dengan cara yang lain. Ya. Bisa mengutus malaikatnya, bisa mungkin dibawa kemana dulu kek. Sebelum dunia dihapuskan, tapi enggak. Tuhan memilih untuk berkolaborasi dengan manusia. Ini sebuah kesempatan saudara. Berkolaborasi dengan manusia. Ini sebuah rahasia firman, dikatakan pengajaran bagi kita. Orang yang mengerjakan keselamatan, itu yang selamat saudara. Siapa yang bekerja? Siapa yang mengerjakan keselamatannya? Ini sebuah rahasia bagi kita bahwa Nuh dipilih Tuhan, kita pilihan Tuhan. Tapi dia dikasih kerjaan, dikasih membangun bahtera. Tuhan berkolaborasi, Nuh harus mengerjakannya. Jadi intinya bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, ayat-ayatnya. Kita baca ayatnya saudara. Filipi 2 ayat 12.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu dikatakan, saya garis bawahi, kerjakan keselamatanmu. Nuh orang yang dipilih, saudara dan saya orang yang dipilih Tuhan. Paulus mengajarkan tetap kerjakan keselamatanmu. Jadi Tuhan mau di dalam dunia di zamannya Nuh, kalau kita sudah baca, kehidupan sudah porak-poranda, saudara. Kehidupan sudah sudah hancur. Ya, norma-norma kehidupan masyarakat sudah nggak ada semua itu. Tuhan memilih Nuh. Tuhan memulihkan. Nah ini kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus membangun bahtera kita. Ya, dikatakan kerjakan keselamatanmu. Ini Paulus mengajarkan bagi jemaat di Filipi. Dan ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tuhan yang mempunyai baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Amin. Katakan Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memiliki kemauan, Tuhan yang memiliki inisiasi, yang memilih memberikan kita keselamatan. Tapi bukan sampai di situ aja, terus kita mengerjakan keselamatan itu. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Karena ini yang dikatakan Tuhan berkolaborasi dengan manusia. Ada yang bagian kita yang harus kita kerjakan. Bukan kita sudah terima keselamatan, ongkang-ongkang kaki, kita berbuat semau gue, apapun kita bisa kerjakan. Air pas datang lenyap. Kerjakan bahteramu. Kerjakan tugas-tugasmu. Kerjakan apa yang mau, apa yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Ya, karena itu bagian kita. Bagian Tuhan sudah memberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan sudah memberikan tinggal. Bagaimana kita menjalani kehidupan, menjalani keselamatan itu. Maknanya apa sih berkolaborasi bagi kita? Next. Tuhan berkolaborasi dengan pilihannya ya. Maknanya apa? Makna Tuhan berkolaborasi. Yang pertama adalah sebuah kehormatan bisa dipercaya atau pilihannya. One by one mungkin ya. Kita mendapat kehormatan waktu kita dipilih Tuhan. Ya. Kita dipilih oleh Tuhan itu sebuah kehormatan. Ada waktu kita dipanggil kolaborasi. Sedangkan kita dipanggil kolaborasi atau kerjasama dengan orang-orang penting, kita sudah sangat bangga, saudara. Apalagi Bapak Gubernur memanggil kita untuk, ayo kita kerjasama yuk. Itu sebuah kehormatan kita bisa kerjasama. Dan saat arti Tuhan berkolaborasi itu kita diberi penghormatan, kita diberi kehormatan, sebuah kehormatan bagi kita, saudara. Untuk kita bisa menjadi partnernya, menjadi tandemnya, menjadi partner berbisnisnya. Ya. Kita nggak bisa mengerjakannya tanpa Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dulu memanggil. Kita bisa bekerja karena kita diajak. Ya, Tuhan tadi yang pertama Tuhan memberi kita kesempatan, memberi kita proyeknya. Dan kita diberi penghargaan dalam arti kata penghormatan dengan bekerja sama dengan Dia. Inilah saatnya kita, saudara. Kita ini semua diberi penghormatan, diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi karyanya, saudara. Ya, waktunya kita, kalau saudara dikasih tugas dalam pelayanan, itu sebuah kehormatan, saudara. Bukan bikin pusing. Tapi itu kehormatan, saudara. Sekecil apapun tugas dalam pelayananmu, itu dari Tuhan. Itu harus kita terima dengan rasa hormat kita. Bahwa ini bekerja untuk kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ya, dulu saudara, ya, waktu saya pertama kali dapat tugas mengenai ICL, jadi ICL, jadi gembala care itu, kita nggak mau terima, saudara. Pikiran saya dulu, nanti bikin repot ini nanti. Kalau jemaat mau telepon lagi enak-enak, lagi nongkrong-nongkrong, ditelepon lagi nggak enak. Tapi ternyata itu sebuah kehormatan. Ya, saya bertobat itu dan kita memberi waktu bahwa Tuhan mengajak kita berkolaborasi, Tuhan itu memberi suatu penghormatan, suatu kita harus menerima sebagai penghormatan. Karena kita dipilih dari sekian ribu orang, bahkan juta mungkin,
Waktu itu orang berapa ribu orang, ratus ribu. Nuh dipilihnya, kita dipilihnya dari berapa ribu orang. Untuk melayani Tuhan. Untuk terlibat dalam satu proyeknya Tuhan. Terlibat untuk membangun bahteranya. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita. Dalam bisnis kita, semua adalah kepercayaan Tuhan. Kita diberi bisnis, kita diberi pekerjaan. Itu juga kepercayaan yang Tuhan kasih bagi kita. Itu bahtera-bahtera yang Tuhan kasih bagi kita. Lakukanlah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu makna yang pertama, saudara. Makna yang kedua adalah Tuhan memberi kesempatan. Artinya apa? Waktu kita diajak berkolaborasi, Tuhan itu memberi kita kesempatan untuk kita berbuat yang terbaik. Ya, saudara, waktu saudara berdoa, Tuhan, contohnya ya, saudara, kita berdoa, Tuhan jadikan saya orang yang sabar. Apakah tahu-tahu kita jegreng, kita jadi orang sabar? Kan tidak. Tuhan memberi kita kesempatan ditemukan dengan orang-orang yang bikin jengkel, saudara. Kita bertemu dengan orang-orang yang selalu membuat kita nggak enak, nggak nyaman. Kita diberi kesempatan, Tuhan, kamu mau jadi orang sabar. Ayo, kesempatan kamu untuk kamu jadi orang sabar. Ini loh ujiannya. Itu sebuah masa. Kolaborasi menandakan sebuah masa di mana kita diuji iman kita dan ketaatan kita. Tuhan memberikan kita waktu. Tuhan berkolaborasi untuk membangun bahteranya. Nuh kalau nggak taat, Nuh tidak ada iman, nggak akan terbangun bahteranya itu. Tapi Nuh melakukan dengan setia. Demikian dengan kita. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya, diberi kesempatan untuk melakukan yang lebih baik dari kehidupan kita. Diberi kesempatan untuk kita bisa menabur di tempat di ladang-ladang yang Tuhan taruh Anda. Ya. Berkat Tuhan ada porsi roti, ada porsi bibit yang harus ditaburkan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Waktu Tuhan memberkati kita, ada bagian-bagian yang harus kita beri taburan. Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita melakukan yang terbaik. Ya. Waktu Nuh diberi tugas Tuhan ya untuk apa? Untuk membangun bahteranya. Saya yakin itu tuh, banyak tantangan, banyak ujian imannya, saudara. Bayangkan kapal segede gitu disuruh bikin, saudara. Tantangannya, pengorbanannya, taburannya. Tidak gampang, saudara. Di dalam kehidupan kita, saat Tuhan berkolaborasi dengan kita dipilihnya. Ada proyek yang Tuhan mau kerjakan bersama dengan kita. Pasti membutuhkan banyak pengorbanan. Pasti membutuhkan banyak taburan-taburan yang Tuhan mau. Tuhan memberi kita kesempatan. Makna yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan. Selain kehormatan yang kita kasih ke kita, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita berbuat baik. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melakukan yang terbaik. Itu makna yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, memberi otoritas. Tuhan menerima otoritas. Waktu Tuhan berkolaborasi dengan kita itu menerima otoritas. Contohnya, saudara, waktu kita menerima mandat dari presiden, ya, mandat ini, presiden. Waktu kita mulai bekerja, seluruh jajarannya itu pasti menyupport kita. Kalau kita bilang, kenapa Pak Presiden suruh saya begini? Oh siap, saya akan bantu. Siap, saya akan lakukan. Kita punya otoritas, saudara. Waktu kita mendapat mandat itu, otoritas penuh. Waktu Nuh diberi mandat untuk membangun bahtera, dia punya kekuatan penuh untuk bekerja. Semua akan membantu. Waktu kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, kita menerima otoritas Tuhan. Semua yang di bawah Tuhan itu tunduk kepada kita, saudara. Ya, ayatnya ada, saudara. Kita baca ayatnya. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kulepas di dunia ini akan terlepas di surga. Sampai Tuhan ulangi 2 kali, saudara. Di ayat 18 sama isinya, saudara. Ini sebuah otoritas yang Tuhan kasih ke kita. Cuma kita yang jarang pakai, saudara. Kita dikasih surat mandat dari Tuhan.
Cuma kita simpan aja, kita nggak berani. Waktu kita berdoa mau melepaskan doa itu, karena kita takut sudah. Wah ini kalau saya doakan sembuh nggak ya? Kan, kita kadang-kadang jadi bimbang sendiri. Padahal kita harus yakin kalau selama ya sepanjang kita berjalan dalam jalannya Tuhan, karyanya Tuhan, apa yang Tuhan panggil, satu proyek dengan Tuhan, kita tetap jalan Tuhan, kita punya otoritas. Kalau kita menyimpang, kita nggak lepas dari otoritas itu. Tapi selama kita align dengan Tuhan, ya ini tahun ini align, selaras dengan Tuhan, selaras dengan panggilannya, selaras dengan karyanya, kita punya otoritas. Kita harus berani, saudara. Saya juga belajar di sini, saudara, harus berani dalam doa-doa kita. Waktu saudara doakan orang sakit, terus selaras dengan Tuhan. Jangan maunya kita, saudara. Maunya Tuhan, kita harus tangkap dulu maunya Tuhan. Tuhan itu suruh saya apa? Bahtera apa yang saya akan bangun? Waktu Tuhan sudah tangkap itu, otoritasnya ada di situ. Kita harus berani menyampaikan itu. Ini yang harus kita belajar bersama, saudara. Saya pun harus belajar seperti itu. Bukan berarti saya sudah jago, juga sudah. Saya juga belajar. Ini waktu saya merenungkan firman itu, Tuhan katakan, pakai. Kadang kita sembunyikan, bukan sembunyikan. Kadang kita lupa pakai. Kita nggak pakai itu otoritas itu. Waktu kita mau berdoa sakit, oh Tuhan tolong ya, kasihan Tuhan tolong. Kita bisa menghardik apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau terlepas. Tuhan akan mendukung, mensupport di situ. Apapun yang dikerjakan oleh Nuh waktu itu, Tuhan mendukung. Sampai Bahtera jadi. Waktu Anda berkolaborasi dengan Tuhan, Anda bekerja, melakukan pekerjaannya, Tuhan dukung. Tuhan support, saudara. Itu janji Tuhan, bukan janjinya manusia. Bukan cuma omong-omong, bukan cuma haba-haba. Ini memang bahwa itu diberi bagi kita. Ini yang harus kita syukuri. Ini yang harus kita betul-betul tanam dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa kita dipanggil Tuhan berkolaborasi. Itu sebagai kuncinya. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu memang betul-betul, saudara harus yakin betul bahwa Tuhan memanggil, ngerti apa proyeknya. Ini yang pertama yang kita bisa pelajari. Tuhan berkolaborasi dengan umat pilihannya. Tuhan memberikan kita suatu penghormatan bahwa kita dipilihnya, kita dijadikan partnernya, dijadikan teman sekerjanya, jadikan sahabatnya. Kita diberi kesempatan untuk mengerjakannya. Kita diberi kesempatan untuk kita berbuat yang terbaik, menunjukkan apa yang bisa kita kerjakan yang terbaik. Dan yang utama, kita diberikan otoritas yang luar biasa bagi kita. Amin, saudara. Sudah yakin ada otoritas dalam kehidupan kita? Saya gunakan otoritasnya. Doakan orang sakit sembuh saudara. Kita sama-sama belajar di situ. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, wah ini cepat saudara ini. Karena saya siapkan hanya 2 poin saja. Yang kedua adalah bahteramu menyelamatkanmu. Ya tadi kita sudah belajar kan, bahtera yang dibuat Nuh itu juga yang menyelamatkan dia. Apa yang kita kerjakan itu yang Tuhan akan. Ini semacam hukum kabur tuai, saudara. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau tuai, saudara. Apa yang kau lakukan itu yang kau tuai, saudara. Di sini katakan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bekerja. Nah ini akan diuji cara kita kerjanya. Apakah kita cuma asal-asal, ataukah cuma abal-abal? Semau kita semua kerja di sini. Karena bahteramu yang menyelamatkanmu. Apa yang kamu kerjakan itu, Tuhan akan ukurkan di situ. Apa yang kau ukurkan ke orang itu akan diukurkan ke kamu. Ini hukum yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bahtera itulah yang menyelamatkanmu. Apa yang kita kerjakan bersama itu juga akan membawa kita dekat sama Tuhan. Apa yang jadinya, saudara? Ini saya pecah dari 3, saudara. Yang pertama saya katakan perjanjianku. Ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Ini saya katakan poin pertama, perjanjianku. Tuhan senantiasa
membuat macam kontrak perjanjian dengan kita, saudara. Artinya Tuhan itu berjanji bahwa apa yang dia akan berkati, terberkati. Apa yang kau kerjakan ini kontrak kerjanya Tuhan. Tuhan yang berbicara. Waktu kita dipanggilnya, waktu kita menjadi anaknya, janji-janjinya itu memang keluar dari Tuhan itu sendiri untuk kita. Kita bisa bekerja, saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu. Kita bisa merasakan. Ya, dimeteraikan bagi kehidupan kita. Kehidupan kita sekarang, waktu Tuhan memanggil kita, kita diberi keselamatan. Tuhan sudah memeteraikan kita dengan janjinya. Ya, itu dokurnya. Kita baca ayatnya, saudara. Efesus 1 ayat 13, ya. Dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, ketika kita dipanggil, ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, sebuah meterai, sebuah perjanjian yang Tuhan beri bagi kita. Waktu kita percaya Tuhan menganugerahi kita dengan Roh Kudusnya, itu sebuah meterai sebuah perjanjian yang Tuhan kasihkan. Adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini sebuah materai yang Tuhan kasihkan. Tuhan berjanji dengan Nuh bahwa kalau engkau masuk dalam bahtera itu, engkau akan selamat. Ini sebuah perjanjian Tuhan. Dikatakan dalam kehidupan kita, waktu kita percaya, Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya, sebuah perjanjian yang Tuhan katakan sebagai bukti, sebagai perjanjian bahwa nanti kita diselamatkan sepenuhnya di situ. Nah, ini sebuah janji Tuhan. Waktu Nuh diberi tugas membangun bahtera itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap memimpin. Buktinya apa, saudara? Tuhan yang memberikan rancang bangun bahtera itu. Benar nggak ya? Harus kapalnya sekian hasta, ruangan begini. Sudah bisa baca di rumah bahwa semua detail blueprintnya bahtera itu Tuhan yang kasih. Nuh nggak perlu bayar desainer, desain arsitek nggak perlu dia bayar lagi, karena dia sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya, bahkan mungkin logistiknya Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi Tuhan waktu memerintahkan bagi kita, kita ini diberi semua itu kisi-kisinya ini, diberi semua itu blueprintnya bagi kita. Tinggal kita ini connect nggak sama Tuhan. Roh Kudusnya inilah yang menuntun kita. Mau bangun apa dulu, lunasnya dulu, pakannya dulu, dinnya dulu. Semua sudah Tuhan rancang bangun sudah ada. Ya, tinggal kita yang harus peka di dalam Tuhan. Tuhan berjanji di situ. Tuhan memeteraikan dengan Roh Kudusnya bagi kita. Nah, kita yang harus membangun sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama, bagian pertama. Kembali ke ayat tadi kan? Ayat yang pertama. Balik ya. Yang kedua, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Artinya apa? Bahtera itu menjadi sarana penyelamat Nuh dan keluarga. Nuh bisa masuk bahtera karena dia membuat sesuatu spek. Artinya begini, saudara. Tuhan katakan, engkau masuk dalam bahtera. Nuh melakukan dengan setia membuat bahtera itu sesuai standar spesifikasi yang Tuhan kasih yang tadi. Sesuai rancang bangun, sesuai dengan blueprintnya. Sehingga dia bisa masuk. Sehingga kapal itu berjalan dengan sempurna. Bayangkan kalau Nuh tidak mengikuti speknya. Mungkin kayunya dia ganti bukan gofir ya. Mungkin dia cari yang gampang aja lah. Ini terlalu gede, ini kecilin sedikit lah. Curi spek sedikit lah. Dia nggak akan selamat di dalam itu, jebol kena gelombang besar, saudara. Ya, kuncinya apa? Ketaatan Nuh ini yang membuat dia bisa masuk ke bahtera itu. Jadi Tuhan menguji ketaatan kita di situ. Tadi katakan kesempatan masa kita untuk diuji iman dan ketaatan kita. Di sini dikatakan Tuhan mengatakan bahwa engkau akan masuk ya. Nuh bisa bangun bahtera asal, kalau dia Nuh bangun asal-asalan, ya itu. Tadi saya katakan tabur tua tadi. Kalau dia membangun dengan sembarangan, dia membangun dengan serampangan,
hasilnya juga akan serampangan. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sembarangan, hasilnya juga dengan sembarangan. Kita bekerja dengan sembarangan, mungkin berkat kita dengan sembarangan. Kita diberi tugas di dalam pekerjaan kita. Kita melakukan dengan asal-asal, tentu HRD akan menilai kerja kita. Apa namanya itu? KPI dia yang mengukur orang punya cara kerja. Ada dalam perusahaan pun ada. Ya, diukur. Ini orang kerjanya benar enggak? Dia ada rasa memiliki tidak? Di dalam perusahaan ini dia ini bekerja apakah dengan sembarangan atau dia memiliki rasa memiliki perusahaan ini untuk maju ke depan, semua ada. Tuhan memberikan itu. Engkau masuk ke dalam Batra, tapi ayo lakukan dengan baik. Lakukan apa yang menjadi tugasmu. Apa yang pelayanan yang kau diberi, apa yang aku suruh membangun Batra itu, bangun dengan baik. Bangun Batramu dengan sesuai spesifikasi yang Tuhan kasih. Bangun Batramu sesuai apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Setiap kita beda-beda, saudara. Pasti beda-beda. Ya, Tuhan menaruh kita beda-beda. Bahtera kita beda-beda. Tapi yang sama adalah kita harus melakukan tepat seperti apa yang Dia mau. Ketaatan kita yang diuji. Itu yang bagian kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, saudara. Yang ketiga adalah engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Membangun Batra bukan untuk menyamakan cuma kita, saudara. Ada beban yang kita pikul di situ. Yang paling dekat, ada anak-anak kita. Ada istrinya Nuh. Tuhan memilih kita. Tuhan suruh membangun Batra. Bukan cuma kita yang diselamatkan. Pribadi kita tidak. Ada keluarga yang harus kita. Tadi saya saksikan Benaya. Saudara, waktu dia, ini saya saksi lagi ya, ini sudah pernah saksi, saya cek lagi. Benaya waktu kita tahu dia autis, kita sedih lah ya. Pasti orang kalau hanya, aduh Tuhan bagaimana. Tiap tahun kita berdoa itu, untuk ulang tahunnya dia, pasti orang dua menangis. Karena kita nggak tahu mau jadi apa dia. Betul sudah, ini dulu dia kita nggak tahu menjadi apa. Masa depannya kayak apa nantinya. Apakah dia mau menikah, apakah itu semua ada dalam betul kita. Saudara. Kita pasti menangis. Saudara. Dan suatu saat istri dan mendapat hikmat Tuhan, dia katakan, Tuhan cuma bilang begini sama kita orang. Yang malu kan kamu. Saudara. Masa kamu nggak percaya aku bisa kasih makan dia. Dan yang kedua, cuma kenalkan dia kepada aku. Jadi itu tugas saya, saudara. Waktu saya menerima itu, kenalkan dia dengan Tuhan, kita ketemu sama guru terapisnya. Bagaimana cara minta metode untuk mengajarkan anak autis untuk mengenal Tuhan. Waduh Pak, nggak ada. Tuhan itu kan abstrak. Bagaimana kita bisa mengenalkan dia dengan Tuhan? Tuhan itu abstrak, anak-anak autis harus dengan visual. Waduh, bingung sudah, bagaimana mau kenal Tuhan? Bagaimana dia nggak melihat Tuhan itu kayak apa? Jangan yang orang autis, anak-anak yang lainnya nggak ngerti Tuhan kayak apa kan? Apalagi yang autis. Nah Tuhan memberikan saya hikmat, saudara. Dia waktu masih kecil, masih itu, saya bawa ibadah. Saya kan kaum bapak men ya. Pokoknya di mana saya ibadah, saya bawa dia. Saya bersaksi ke bapak-bapak, saya bilang, bapak-bapak, pokoknya kalau saya ibadah, saya bawa dia. Meskipun dia masih kid sama siapa, saya bawa. Karena saya mau nunjukkan dia bahwa bapaknya lagi beribadah. Saya mau melihat, saya nggak usah ngomong, biar dia melihat bahwa bapaknya itu ke gereja ngapain sih. Di gereja itu ada apa? Apa yang nyanyi ini apa sih? Apa yang dipuji? Di rumah kita kasih keterangan, ini loh Tuhan. Kalau kamu mau gini, kamu berdoa dulu. Ya. Sekarang dia berdoanya lo kalah saya sudah. Tiap hari dia berdoa sudah. Dia ikut Bible Challenge di dalam Pastor Marta membuat Bible Challenge membaca Alkitab tiap hari 3 pasal, dia ikut situ dia. Ya, dia ikut tiap hari baca Alkitab 3 pasal. Saya tahu dia nggak akan mengerti, tapi saya yakin roh itu tidak autis sudah. Ya, dia di sini mungkin nggak ngerti, tapi rohnya itu connect. Saya yakin Tuhan connect dalam roh. Tuhan itu dengan kita kan roh yang connect, bukan jiwa kita. Kita ini kan Tuhan kan tidak
tidak masuk dalam lewat pikiran kita, enggak. Kalau kita lewat pikiran, enggak akan masuk dengan Tuhan. Karena logika kita lebih pintar. Kita logika yang jalan. Tuhan itu masuk dalam kita, roh kita yang dia sebagai reseptornya, yang menerima roh kita. Karena logika enggak akan bisa menerima bagaimana Tuhan. Saya yakin Tuhan seperti itu. Dan saya yakin Tuhan mengizinkan dia lahir ke dalam dunia, Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk dia hidup. Jadi pokoknya saya pengalir aja. Ya, terbukti dia sampai ini bertumbuh. Meskipun belum nyambung semua kata-kata, tapi dia bisa berkomunikasi. Dia bisa melakukan hal-hal yang orang lain bisa lakukan. Sudah bisa kehidupan mandiri, makan bisa bikin sendiri sudah. Nah itulah, katakan tadi, bukan cuma kita yang diselamatkan. Ada tanggung jawab anak-anak kita. Kita harus tahu anak-anak kita ada di mana. Hari Minggu ini anak-anak kita ada di mana. Kita harus care di situ, saudara. Karena jujur, saudara, zaman sekarang sangat cepat pengajaran-pengajaran. Anak saya yang kedua ini kuat di internet juga. Kita berapa kali diskusi sama dia. Kita bilang sama dia, Yosa, kalau engkau mendengar pengajaran-pengajaran di dalam TikTok itu kan banyak nih. Seliweran banyak kali. Kalau nggak ngerti, tanya sama Bapak. Saya jelaskan nanti. Karena banyak pengajar sudah, kita nggak tahu siapa yang ngajar ini. Seolah-olah ini baik lah ngomongnya ini. Banyak saya nggak persiapan ini, cuma ingat aja tadi. Itu banyak pengajaran-pengajaran yang agak sedikit menceng, tapi seolah-olah ini baik lah. Itu di TikTok kan tinggal sip. Itu bisa membelokkan anak kita, saudara. Karena dalam satu hari 24 jam, taruhlah ada 10 jam per hari aja. Kali berapa hari? 10 jam per hari kali 1 minggu. Gereja cuma 1 jam, 2 jam dari minggu, saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu, TikTok yang kejas itu. Atau yang lainnya, media sosial. Itu bisa, tanda kutip, meracuni pikiran anak-anak kita. Kita bisa miss, saudara. Saya tahu karena sering kita diskusi sama Benaya, Pak Yosa. Kalau dia sekolah, saya tanamkan juga dia, saya ajari ini loh. Yang benar begini, yang benar begini. Kenapa dia bilang begini? Karena begini. Kita harus meluruskan. Kita harus bangun ini, saudara. Karena ini tanggung jawab kita. No. Engkau bersama dengan anak-anakmu. Dan istrimu dan istri anak-anakmu. Circle yang paling dekat, saudara. Kita nggak usah ngomong dulu yang jauh-jauh. Bisa nggak kita memenangkan circle yang dekat ini aja dulu? Ini bahtera kita, saudara. Ini harus kita bangun untuk mereka juga. Caranya apa ya? Kita sebagai imam dalam rumah, kita harus menuntun mereka, kita harus mengarahkan mereka. Karena ini tanggung jawab kita. Ini yang kita kerjakan, ini kolaborasi, saudara. Tuhan sudah memberikan anugerah. Tuhan sudah melepaskan kepada kita. Ini yang kita kerjakan. Ini bahtera kita. Ini yang sangat penting bagi kita bahwa generasi kita ini bukan salahnya media, tapi ya kita harus benar-benar hati-hati. Kita sebagai orang tua yang harus membalance ini. Memberi waktu kita bagi anak-anak. Kasih. Kita bilang, kalau nggak ngerti tanya. Jangan kamu mengambil keputusan sendiri, tanya. Dan kita ajarkan terus. Suruh mereka bergabung ke TYC. Buat TYC semenarik mungkin. Karena TYC itu kuncinya. Kita harus menarik, harus berkreasi. Pimpinan TYC harus berkreasi dengan model-model ibadah yang menarik. Saya lihat sih di medianya ini Tondano luar biasa ya. Saya kemarin lihat ini Pastor Yoksin pakai SMA. Jaket-jaket pakai SMA semua ya. Luar biasa, itu top, markotop saudara. Itu bisa membuat kita menarik anak-anak kita. Kreasi-kreasi yang demikian yang diperlukan dalam gereja untuk bisa merangkul, memberi makanan rohani yang baik, makanan yang bergizi bagi anak-anak kita, sehingga dia tidak bisa melenceng, saudara. Saya bantu singer sama musik, saudara. Karena kita saat ini, saudara, membutuhkan Tuhan. Next, yang terakhir slide-nya. Dikatakan, apapun persoalan air bah di dalam hidupmu, berkolaborasilah dengan Tuhan, membangun bahtera itu. Ya, setiap kita memiliki air bah masing-masing, saudara.
Ada persoalan datang dalam kehidupan kita seperti air bah. Tapi saat kita berkolaborasi dengan Tuhan, membangun bahtera, Tuhan menolong kehidupan kita, bahtera itu akan menyelamatkan kita. Kita memerlukan Tuhan untuk berkolaborasi. Kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tangkat sebuah tahu, ku perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.